warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabihi wasallam. Para pemirsa dan cinta penjadi Kolbu Channel dimanapun Anda berada, patut kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, iman, Islam dan ihsan. Dan dengan izin Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali bukan dengan Al-Karam Kang Guru Ustadz Uus Mauluddin yang dengan kesibukannya berkesempatan kembali untuk berbagi ilmu kepada kita, para penjadi, para pemirsa penjadi Kolbu Channel. Yang akan disampaikan adalah lanjutan materi seputar fikih dakwah. Insyaallah pada kesempatan kali ini beliau akan menyampaikan seputar kaidah umum, kaidah utama dalam dakwah. Dan itu mari kita simak bersama materi seputar kaidah utama dalam dakwah yang disampaikan oleh guru kita, Kang Guru. Jangan salah sebut, jangan salah ucap, Kang Guru Ustadz Uus Mauluddin. Tafadhal, Mukarram. Jazakumullah khairan Dokter. Semoga kita senantiasa mendapatkan ridha Allah dan istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya untuk kita saat bertindak. Kadang kita tidak pandai bersyukur, maka jangan pernah bosan senantiasa memuja dan memuji Allah. Minimal lisan kita senantiasa basah dengan menyebut Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW. Beliau diutus oleh Allah untuk orang Arab dan seluruh manusia setelah itu. Maka sungguh sangat berbahagia kita, orang-orang yang dibukakan hati, pikiran kita untuk beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita benar-benar menjadi pengikut setianya sepanjang hayat kita. Semoga akhir hayat kita dalam penuh selamat. Semoga kelak yaumul hisab Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan kita semuanya dengan beliau, mendapatkan syafaat bersama darinya. Dan semoga kita, saya, Dr. Sukarmawan, kita semuanya diperkenankan oleh Allah memasuki surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita ingin melihat kaidah utama di dalam dakwah itu apa sebenarnya. Kita perhatikan beberapa ayat mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat yang menjadikan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bergetar sebelum beliau masuk Islam. Kita dapatkan dalam surat Taha, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Taha ma anzalna 'alaika al-Qur'ana. Allahu a'lam bishawab. Ma anzalna, tidaklah kami turunkan, 'alaika, kepadamu, kepada Nabi Muhammad, itu kepada kita. Karena di sini memang diturunkannya kepada Nabi Muhammad, tapi maksudnya juga untuk kita. Ada dalam kaidah tafsir dikatakan oleh para ulama, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis. Kita bisa mengambil pelajaran berharga dari ayat Al-Quran, melihat keumuman lafaz, tidak hanya sebatas
melihat sebab. Ayat ini dibaca oleh adiknya Umar bin Khattab, terdengar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ma anzalna 'alaikal Qur'an. Aku tidak menurunkan Al-Qur'an kepadamu Muhammad. Ketika yang mendengarnya Umar bin Khattab, seakan-akan Umar bin Khattab yang diajak bicara oleh Allah. Hei Umar, aku tidak menurunkan Al-Qur'an kepadamu litashqa, sehingga kamu menjadi sulit, menjadi sukar, menjadi payah, ya, menjadi belangsak, menjadi miskin. Enggak. Kalau diumumkan ke kita, Uus, aku tidak menurunkan Al-Quran agar engkau menjadi susah, engkau menjadi payah, engkau menjadi sulit, engkau menjadi belangsak, engkau menjadi miskin. Enggak. Kita dialogkan dengan diri kita, ya. Begitu juga ke umat ini, kepada para dai. Hei Uus, hei Dr. Sukarmawan, hei Pak Haji, Anda menjadi dai itu mengajarkan Al-Quran. Jangan sampai orang yang mendapatkan ajaran dari engkau, katanya dari Al-Quran itu jadi susah, gitu ya. Artinya kalau secara kebalikannya atau mafhum mukhalafahnya, Allah menurunkan Al-Quran ini untuk memberikan kemudahan, kebahagiaan, indahan, kelapangan, keceriaan. Ini ayat kita bisa analisa lebih dalam dari ini, banyak sekali. Yang kedua, kita bisa lihat ayat ini erat kaitannya dengan ayat-ayat saum. Alhamdulillah minasyaitonir syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wa syahida minkum syahra falyasum kan ala safarin fa'idiyah yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum. Saya garis bawahi dulu apa yang kaitannya dengan itu. Yuridullah bikumul yusra. Yuridullah, Allah menginginkan, bikum, bagi kalian, al yusra, kemudahan, kelapangan. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan bagi kalian al usra, kesulitan, ya, kepayahan, enggak. Dan itu disambungkan di awalnya dengan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bulan Ramadan dan Al-Qur'an. Jadi kan landasan syariat ini Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diturunkan bukan untuk menjadi sulit, tapi justru untuk memudahkan segala hal. Gitu. Nah, begitu juga dai. Ketika dia melakukan dakwah kemana-mana, maka berikan kemudahan, tapi bukan memudah-mudahkan sesuatu. Kemudahan itu bukan memudah-mudahkan, ya. Karena dengan mengetahui Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita menjadi tahu aturan, tahu bingkai, tahu pagar-pagarnya, bisa membedakan yang hak dan yang batil, yang benar mana yang salah, yang baik dan yang buruk, yang indah dengan yang jelek. Itu semuanya ada guidance-nya di dalam Al-Quran. Sehingga ketika orang mendengarkan Al-Quran, mendengarkan hadis, mendengarkan dakwah itu, bagaimana agar orang menjadi tercerahkan, bukan menjadi takut. Hatta contoh ketika ceramah berkaitan dengan hukum, orang yang mencuri potong tangan, korupsi potong tangan, orang yang membunuh dibunuh lagi, itu kan serem sekali. Tapi sejatinya tidak begitu cara mendakwahkan Islam. Nanti saya akan contoh. Contoh lagi di dalam ayat yang lain. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan minad-din dalam agama ini min haraj, sesuatu yang memberatkan, tapi justru akan melapangkan. Nah, dari kata-kata litashqa, dari kata-kata yuridullahu bikumul yusra, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, kemudian yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, kemudian ma ja'ala 'alaikum minad dini min haraj,
itu kita bisa simpulkan dari ayat-ayat itu atau yang semisal dari itu, ya, kita bisa simpulkan bahwa kaidah utama di dalam dakwah itu apa? Iqamatul maslahah, menegakkan kemaslahatan. Ya, jadi dakwah dilakukan kenapa? Karena kita ingin maslahat. Ya, maslahat itu buat siapa? Buat diri kita, buat Pak Dokter, ya, buat kameramen, buat para pendengar, ya, buat orang-orang Islam, buat orang-orang kafir, buat keluarga, buat negara, bahkan kehidupan peradaban manusia. Nah, kemaslahatan yang ingin ditegakkan oleh Islam itu lengkap dan sempurna, skalanya pribadi sampai negeri, bahkan negeri-negeri. Ya, skalanya keluarga sampai bernegara dan berbangsa-bangsa, bernegara-bernegara. Maka dakwah itu harus terus dilakukan. Agar apa? Agar tertegak masalah. Contoh ya, kita masuk. Kalau tadi prinsip ayat Al-Quran, kemudian kaidah yang bisa kita ambil dari ayat-ayat Al-Quran itu, kemudian tiga contoh. Biasa kan yang disalahpahami oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam atau mereka yang terpapar Islamfobia, Islam itu saja. Ya. Sehingga para dai, para ulama itu sangat keji sekali dilabeli dengan teroris. Ya kan? Jahat sekali. Kenapa? Bukan Islamnya yang salah, tapi dia telah terpapar oleh virus Islamfobia. Ya, kenapa dia terpapar oleh virus Islamfobia? Karena cara memahami Islamnya salah, atau dia mendapatkan penjelasan dari orang yang kurang tepat. Ya. Dia memahami Islam salah, berarti metodologinya yang dia gunakan salah. Atau memang kacamata yang dia gunakan sudah hitam. Jadi walaupun Islam itu bersih, putih, karena kacamata dianya sudah hitam, sudah ada kebencian dalam hatinya, sehingga mau apapun yang dijelaskan oleh Islam, ya buruk, tetap benci. Itu yang cara pandang dia, metodologi dia. Orientalis walaupun bagaimana yang dicari itu tetap aja kelemahan. Yang dia sangkanya kelemahan, padahal bukan kelemahan. Gitu. Tapi karena sudah ada rasa benci di dalam hatinya, maka tetap aja Islam itu buruk. Maka tidak seperti itu. Nah, yang kedua yang ingin kita bahas di sini adalah cara mendakwahkan Islam. Karena tadi kaidah utama dalam dakwah itu adalah iqamatul maslahah, maka bagaimana cara mendakwahkan Islam agar timbul kemaslahatan? Contoh, ketika kita menjelaskan ayat-ayat hukum yang sangat sering sekali dipersepsikan negatif oleh orang-orang non-Islam. Contoh, potong tangan. Di dalam Islam, ketika ada seseorang mencuri, dipotong tangan. Nah, pertanyaannya, apakah setiap orang yang mencuri langsung dipotong tangan? Nah, gitu kan? Karena ada proses peradilan itu di dalam Islam, nggak ujuk-ujuk. Siapa yang mencuri langsung diambil, langsung dipotong tangannya. Tidak seperti itu. Harus ada saksi. Ada saksi. Maka di situ ada proses peradilan. Siapa hakimnya, siapa yang dihukuminya, siapa yang menuduhnya, siapa saksinya. Itu untuk apa proses peradilan seperti itu dilakukan di dalam Islam? Karena ada hakim, ada mahkum fi, ada mahkum alaih. Itu harus diperhatikan sehingga tidak main hakim sendiri di dalam Islam. Nah, ada kasus contoh di zaman Umar Ibn Khattab. Ada seseorang yang mencuri. Ketika dia lapor kepada Umar bahwa dirinya telah mencuri, ternyata dia tidak dihukum. Bahkan justru yang dihukumnya itu yang dicurinya. Ya. Kenapa yang dihukum yang dicurinya? Kan aneh. Gimana sih hukum Islam ini tidak konsisten? Bukan tidak konsisten, tapi Anda harus paham duduk perkaranya sehingga tidak ada yang dizolimi dan tidak ada yang menzolimi. Kenapa di zaman Umar ada orang yang mencuri, dia malah selamat, dan yang dicurinya itu justru yang dia dikenakan denda. Oh, ternyata dia orang kaya tapi tidak punya kepedulian terhadap tetangga-tetangganya. Sehingga tetangganya yang tidak makan berhari-hari sampai dia berani mencuri gitu. Karena apa?
karena hifdun nafas, untuk menjaga dirinya agar tidak mati di orang. Nah, itu kan itu maslahat. Akhirnya yang maslahat itu yang mana? Kalau sekarang yang terjadi sedang COVID, sedang COVID, bantuan ke masyarakat harus turun, malah dimakan oleh dirinya sendiri. Maka orang-orang seperti itu, ya, tidak punya alasan apapun, tidak benar tidak punya alasan pembenaran apapun terhadap apa yang dilakukannya. Itu jelas-jelas koruptor. Di dalam Islam, jika hal itu betul terjadi, jelas kasusnya, saksinya jelas, hasil auditnya jelas, segala macam, apa yang harus dilakukan? Kenapa harus dipotong tangan? Agar punya efek jerah. Jadi hukum itu untuk memberikan efek jerah. Sehingga ketika ada orang lain akan melakukan hal serupa, dia mikir-mikir, saya ngambil, saya korupsi, tangan saya putus. Ditanya nanti, Pak, kenapa tangannya? Iya, saya korupsi berapa triliun. Wah, dan itu akan melahirkan kemaslahatan karena efek jeraknya langsung kepada mentalitas seseorang, sehingga orang akan melakukan korupsi itu jerak. Oh, saya tidak mau. Tertegaklah kemaslahatan bagi dirinya selama tidak dipotong tangan, dan juga bagi masyarakat mendapatkan kemaslahatan yang besar. Itu dakwah. Contoh lagi, kasus membunuh. Karena kan membunuh itu seperti hal yang biasa. Padahal nilai nyawa di dalam Islam itu, ya, sangat berharga. Anda membunuh seorang saja, maka balasan bagi Anda itu persis seperti membunuh semua orang, semua manusia. Min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nas wa man ahyaha faka'annama ahya an-nas. Siapa yang membunuh satu orang, maka dosanya sama dengan dia membunuh semua orang. Karena tidak mungkin ada kita kalau tidak bermula dari seorang. Kalau dibunuh satu orang itu, maka artinya satu generasi, satu bangsa. Begitu mengerikannya dosa membunuh. Dalam Islam, ketika membunuh seseorang, apa yang harus dilakukan? Dibunuh lagi. Itulah yang disebut dengan kisos. Dan uniknya, ketika menjelaskan kisos di dalam surat Al-Baqarah itu dijelaskan gini, walakum fil qisasi hayatun ya ulul albab. Walakum, dan bagi kalian, hayat ya fil kisos, dalam hukum kisos itu hayatun, ada kehidupan. Ya gimana? Kan kisos itu seseorang membunuh, dibunuh lagi, itu namanya kisos. Tapi dalam membunuh itu ada kehidupan. Gimana, Pak? Ya, karena mungkin merasa nyaman, aman karena tidak ada tindak kejahatan dan pembunuhannya gitu. Nah itu kan begitu. Berarti ada kehidupan di sana. Nah, ini logikanya gini. Kan kisos itu adalah hukuman bagi seseorang yang membunuh. Berarti kalau seseorang membunuh A, contoh nih, A membunuh si B. A membunuh, berarti si B ini mati kan? Yang hidup siapa? Si A. Maka si A ini harus dikisos oleh si C. Kalau si A dikisos oleh si C, berarti si A ini hidup atau mati? Mati kan? Mati. Tapi di dalam Al-Quran disebutnya walaupun fil kisos hayatun. Di dalam kisos itu ada kehidupan. Ini makna kiasan. Konotasi. Apa makna di balik itu? Itu maka di akhir ayatnya itu walaupun fil kisos hayatun ya ulul albab. Orang-orang yang punya pikiran. Dengan menegakkan kisos akan ada kehidupan. Ya boleh jadi tadi karena ada efek jerah di balik kisos, sehingga orang akan pikir panjang untuk melakukan tindakan kriminalitas membunuh orang. Ya, karena nyaman, aman, tidak ada kejahatan. Itu dia, hidup tenang. Itu kehidupan. Kenapa hari ini pembunuhan di mana-mana? Karena tidak tertegaknya kisos. Bahkan bodohnya lagi orang-orang sekarang, giliran hukum Islam kisos itu dianggap mengerikan, ya. Tapi perubahan undang-undang dari hukuman mati kemudian diberikan keringanan, kemudian setelah itu akan dilihat menjadi baik atau tidak, akhirnya bebas. Itu sebuah kebodohan. Kenapa? Karena melihat perubahan orang hanya dalam waktu 2 tahun itu nggak cukup. Dan di balik perubahan itu padahal itu tidak membuat
kehidupan yang tidak nyaman, berarti tidak ada kehidupan. Betul. Ada rasa was-was, Rasa was-was, terlebih keluarga yang anggota keluarganya dibunuh, dia akan sangat dendam, dan dendamnya bukan hanya kepada orang yang membunuh, tapi kepada pemerintah yang membuat kebijakan, sehingga madorotnya lebih besar itu. Ya. Maka di dalam Islam kemaslahatannya jelas dan memberikan ketenangan, kenyamanan kepada semua. Karena Anda sudah membunuh, maka Anda wajib dibunuh lagi. Ketika dibunuh lagi, selesai. Kalau ya udah saya maafkan, Anda tidak usah dibunuh, tapi Anda bayar denda. Itu namanya dia. Nah, bagaimana dia? Seluruh harta kekayaan Anda jadi milik saya. Gitu. Baik. Gitu. Itu ya. Kita jeda dulu di sini. Baik, para pemirsa dan kita menjadi Kolbu Channel rahmatullah. Sangat menarik dan seru sekali apa yang beliau sampaikan dari awal tadi. Ya, ini membuka cakrawala berpikir bagi kita. Berarti di sini tampaknya memang harus diperhatikan betul kaidah-kaidah dalam dakwah para dai. Jadi adanya persepsi negatif, kisos itu dipandang sebelah mata atau dianggap tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Justru sebaliknya. Tadi orang ketik dari surah Al-Baqarah bahwa dengan penegakan kisos maka akan menciptakan kehidupan. Nah, sebaliknya hal itu tidak ditegakkan maka tidak ada kehidupan, dalam arti tidak ada tenangan gitu ya. Berarti sini kata kuncinya, pastikan para dai betul-betul memahami kaidah dalam dakwah. Dua, betul-betul bisa menafsirkan dengan tepat kandungan ayat dalam Al-Quran. Jangan sampai salah ketika menjelaskan kepada jamaah, kepada masyarakat, kepada umat, atau kepada komunitas dalam dakwahnya itu tentang makna artikan dari ayat tersebut. Itu yang pertama, berarti dia betul-betul tepat menangkap tafsiran dari ayat, dan tidak kalah penting tadi tepat dalam menyampaikan dan membahasakan kepada para umat kita. Gua tadi cara menegakkan kebenaran itu, kemaslahatan itu bentuk orientasi kepada umat, pada kehidupan kenyamanan masyarakat. Harus kita yakini kalau itu betul-betul bisa dijalankan kaidah ini oleh para dai, maka persepsi negatif terhadap Islam yang dipandang Islam itu teroris, Islam itu menakutkan, Islam itu melanggar HAM akan terbantahkan. Saya petakan dulu dua tadi. Pertama, yang apa yang disampaikan oleh Pak Dr. itu sebenarnya penjabaran lebih detail apa yang saya sampaikan kemarin, bahwa kita harus memahami Islam dengan benar, itu pertama, dan menyampaikan Islam dengan tepat. Ini terkait dengan prinsip ya, yang kita kemarin ya. Memahami Islam dengan benar, menyampaikan Islam dengan. Nah, kalau masuk ke dalam materi kita sekarang, memahami Islam dengan benar bagi para dai itu kaitan eratnya dengan memahami maqasidus syariah. Maksud syariat ini apa sih sebenarnya? Gitu. Maksud syariat ini apa? Jadi konteks tadi jangan menggampang-gampangkan. Al-Quran itu memberi kemudahan, tapi jangan dimudah-mudahkan. Harus konteksnya sesuai syariat. Harus konteksnya sesuai syariat dan basisnya data. Gitu. Itulah yang disebut dengan maqasidus syariah. Karena menjadi ulul albab tadi ya, itu kan ulul albab itu terambil dari kata ulu itu memiliki, albab itu terambil dari kata lum itu intisari. Para ulama sering menggambarkannya ke bawang. Bawang itu kan untuk mendapatkan inti bawang itu dikupas, akhirnya dapat tuh inti bawang kecil, walaupun mungkin kulitnya besar. Nah, ulul albab itu adalah orang-orang yang mengkaji secara mendalam maksud dan tujuan ayat ini, maksud dan tujuan syariat ini. Dalam istilah lain, dalam istilah akademik apa nih? Core. Nah, core-nya. Ulul albab itu orang-orang yang memahami core. Lebih dari core of the core itu. Nah,
Proses itu penting dilakukan oleh seorang dai. Maka saya sangat menyarankan jangan begini. Mau ngisi baru baca kitab. Oh, iya. Mau ngisi baru nyari materi. Jangan. Ya, lebih baik menyiapkan diri 1 tahun untuk menyampaikan satu materi dalam waktu 1 jam. Memang yang dibahasnya 1 ayat, tapi jangan jangan hanya sekadar baca ayatnya, kemudian baca terjemahnya cukup, kemudian setelah itu Anda sampaikan. Jangan. Ini ayatnya 1 ayat. Minimal 15 tafsir kita baca. Minimal 15 buku kita baca. Dan itu jangan langsung, jangan diendapkan dulu. Dipahami dulu, dikunyah dulu segala macam. Sehingga apa? Ilmunya itu masuk ke dalam hati, masuk ke dalam pikiran, bahkan masuk ke dalam darah dan daging kita, sehingga ilmunya itu bukan keluar dari sini, tapi ilmunya itu keluar dari pori-pori, atau dalam bahasa biologi jadi mayelin. Itulah menjadi rijal Al-Quran yang berjalan. Itu ya yang pertama ya. Tentang menegakkan maslahat itu erat kaitannya dengan memahami maqasidus syariah. Allah kalau dibutuhkan pertemuan yang akan datang kita akan bahas maqasidus syariah. Maqasidus syariah al-khamsah lil hayat. Pada kajian tersendiri Berikutnya mohon ingatkan ya. Karena bicara kaidah utama ada kaidah selanjutnya. Itu yang pertama ya. Jadi ketika kita memahami maqasidus syariah, maka insya Allah pemahaman kita akan terbimbing dengan maqasidus syariah itu. Nah, sehingga kita menemukan, oh ternyata ini maksud Islam itu, gitu, paham. Oh ya, gitu. Nah gitu tuh. Nah setelah itu baru kita menyampaikan. Kalau sekarang kalau kitanya nggak paham gimana mau menyampaikan ke orang? Dan untuk memahami pun harus ada komparasi dari beberapa sumber itu ya. Agar tadi saling kan manusia itu sebenarnya selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang ditegaskan langsung innaka la'ala khuluqin 'azim atau khairu ummah. Ya kan generasi kita kan sebenarnya bukan siapa yang paling hebat sebenarnya, tapi kita itu bagaimana saling melengkapi sebenarnya. Bukan siapa yang paling hebat, tapi bagaimana agar kita bisa saling melengkapi hidup kita. Itu ya yang prinsip yang pertama. Bagaimana memahami Islam dengan memahami maqasidus syariah. Nah, mendakwakannya prinsipnya harus menegakkan maslahat. Sehingga orang paham, oh ternyata seluruh ajaran-ajaran Islam itu untuk kebaikan kita. Kalau kita tidak mau melaksanakan ajaran Islam, kita yang rugi gitu. Umat itu harus begitu, dan bahkan pemerintah itu harus begitu. Kita membutuhkan dai-dai yang mampu memahamkan kepada pemerintah, mampu memahamkan ke para pejabat, institusi-institusi legal formal, dan juga ke masyarakat awam. Karena masyarakat awam itu hari ini ustadz yang bagus itu ustadz yang lucu. Stand up comedy guys. Stand up comedy. Jadi tidak bisa membedakan mana ceramah, mana khutbah, mana stand up comedy. Tapi kalau itu sebagai selingan, ya selingan boleh. Kan substansinya tetap. Betul. Nah nanti kita akan mendapatkan ya dalam satu sesi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gaya khutbah, gaya ceramahnya juga guyon. Ya seperti bertemu dengan nenek-nenek, ya katanya mohon maaf, nenek-nenek mah nggak ada di surga, ya kan sampai gitu, sampai kaget. Nah itu kan gaya candanya Nabi sekali. Nah itu yang pertama. Yang kedua tadi apa ya, saya lupa. Maqasidus syariah Itu sudah. Pertanyaan yang kedua. Oh yang dua itu ya tadi sudah terjawab. Memudah-mudahkan itu bukan berarti menggampangkan, memudahkan, tapi benar-benar syariah. Ya, alhamdulillah. Kalau sudah harus sesuai tadi dengan syariah. Baik, para pemirsa dan pecinta channel Rahimakumullah, sungguh menarik kajian seputar fikih dakwah khususnya pada kajian kaidah utama ini, dan itu akan lanjutkan terkait dengan kaidah dalam dakwah. Ada cabang-cabangnya kaidah. Ya, banyak masuk. Nanti kita lanjutkan kaidah seputar atau maqasid syariah ya. Uswah, suatu kesan. Teladan dari seorang dai di sini. Karena itu para pemirsa dan pecinta pendidikan channel Alhamdulillah,
Kita lanjutkan pada kajian berikutnya, tetapi kita mohon beliau guru kita Kang Guru Sakus Mauludin untuk membuat konklusi sari sebagai kesimpulan pada pembahasan tentang kaidah utama dalam dakwah. Dia sangat berharga bagi kita sebagai masukan, sebagai bahan introspeksi kita yang hubung dalam dunia dakwah. Karena kalau bicara dakwah, saya terinspirasi dan termotivasi dari beliau, pernyataan beliau bagi saya, dakwahlah sampai mati. Jadi, tidak ada batasan dakwah. Berhenti dakwah ketika ajal menjemput kita. Kita Al-Karam ya? Teman-teman Al-Karam diberikan konklusi dari penyampaian materi tadi. Kaidah sangat dasar yang ini. Pertama, ketika kita mengkaji Islam, kita sangat baik juga sampai pada memahami maksud syariat. Kemudian pemahaman yang baik, yang benar, yang tepat, jangan hanya disampaikan juga kepada orang lain betapa dahsyatnya ajaran Islam, betapa indahnya ajaran Islam. Ya, Fun, kalau dalam pembelajaran ada fun teaching, belajar Islam juga menyenangkan. Ya, sampai pada intinya. Nah, kalau dakwah harus menyentuh sampai pada al-maslahah. Maqasidus syariah akan menimbulkan maslahat. Mendapatkan maqasidus syariah itu dalam belajar, menyampaikan harus mempertimbangkan kemaslahatan bagi semua pihak. Sehingga dengan seperti itu insya Allah pemahaman umat ini akan benar. Cara menyampaikannya dengan tepat oleh para dai sehingga memberikan kemudahan, kegembiraan, keceriaan, kebangkitan dan kejayaan serta menjadi bermartabat. Allahu a'lam. Baik, Syekh dan para pemirsa dan pencinta di Kompu Channel, saya sudah paparan atau kajian seputar kaidah utama dalam dakwah dari kita dan guru Prof. Ustaz Mauludin, dan pastikan insyaallah ya para pemirsa dari Kompu Channel akan senantiasa mengikuti kajian dari beliau pada tayangan-tayangan dan insyaallah nanti akan melanjutkan seputar kaidah yang stressingnya penekannya adalah pada uswatun hasanah, suri teladan atau contoh yang baik dari seorang dai. Sekianlah dan semoga kasih Al-Karam sekiannya dan untuk berbagi ilmu kepada para pemirsa. Allah, sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.